Halo Bu, selamat pagi Bu. Hai Rara, selamat pagi. Pagi Apakah Ju. Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas kok Bu. Oke, baik Rara. Eh, Bagaimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja Bu. Syukurlah kalau begitu. Eh, Kalau boleh Ibu tahu, sebelumnya Rara ada kesibukan apa? Saya tadi baru saja selesai bersih-bersih kamar Bu. Wah, mantap, rajin banget ya kamu, Ra. Iya Bu, soalnya saya lagi gabut Bu. Oke, Rara, apakah kamu tahu kenapa Ibu menghubungi kamu ke sini? Maaf Bu, saya kurang begitu tahu. Oke Rara, Ibu akan menjelaskan kenapa Ibu menghubungi kamu ke sini. Ibu menghubungi kamu ke sini karena Ibu mendapatkan laporan dari teman kamu bahwa, akhir-akhir ini kamu kurang semangat bersekolah. Selama di kelas, kamu kelihatan murung dan lesu sekali. Tapi sebelum kita mulai konseling secara daring ini, Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, konseling harus menyalakan kamera selama proses konseling berlangsung, dan yang terakhir, tidak hanya wajah saja, namun dari wajah sampai ke tangan harus terlihat. Terus yang kedua, konseling harus mencari tempat yang nyaman dan terhindar dari kebisingan, memakai pakaian yang sopan, dan mencari koneksi jaringan yang bagus. Eh, Selanjutnya, selain itu, Ibu sebagai konselir memiliki tugas menjaga kerahasiaan konseling. Hal tersebut sesuai dengan kerahasiaan yang berarti bahwa segala hal yang kamu sampaikan saat proses konseling, Ibu akan simpan dengan baik dan benar. Apakah Rara sanggup untuk menaati ketentuan tersebut? Baik Bu, sekarang Rara sudah berada di tempat yang nyaman. Dan Rara akan berusaha untuk mengikuti ketentuan yang telah Ibu sebutkan tadi. Oke, baik Rara, terima kasih. Coba kamu jelaskan mengapa kamu tidak bersemangat sekolah. Sebenarnya yang membuat saya kurang bersemangat dalam bersekolah adalah karena saya sangat terpukul dengan kepergian kakak saya. Ia meninggal akibat kecelakaan, Bu. Meninggal dunia? Iya, Bu. Kakak saya, ia telah meninggal. Oh, Ibu turut berduka ya. Coba kamu ceritakan lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak, Bu. Awalnya, saya mempunyai seorang kakak. Saya begitu dekat dengannya. Kakak saya begitu perhatian dan sangat menyayangi saya. Oke, selain hal tersebut, apa sih arti seorang kakak bagi kamu sehingga mengakibatkan kamu kurang semangat dalam belajar? Bagi saya, kakak adalah segalanya. Hidup saya seperti tak ada artinya lagi jika tak ada kakak. Kakak paling menyayangi saya dan perhatian terhadap saya. Saya merasa tidak ada orang lain tidak ada orang lain lagi selain kakak saya. Baik Rara, Ibu sangat mengerti apa yang kamu rasakan. Tadi kamu berpikir bahwa hidupmu tidak bisa berguna lagi tanpa kakak kamu. Benarkah begitu? Benar, Bu. Saya saat itu
hanya bisa bersedih dan mengurung diri di dalam kamar selama 3 hari. Saya merasa sangat kehilangan kakak saya. Jadi kamu sebegitu kehilangannya ya, Ra? Iya, Bu. Oke. Sejauh ini dari apa yang kamu sampaikan ke Ibu, bisa Ibu tangkap bahwa kamu kurang bersemangat sekolah karena kakak kamu meninggal dunia. Kakak yang selama ini sangat sayang kepada kamu dan perhatian kepada kamu. Bagi kamu, kakak adalah segalanya. Lalu kamu merasa bahwa hidup kamu tidak berguna lagi. Dan tidak ada orang lain lagi yang perhatian dan sayang kepada kamu. Dan akhirnya kamu memilih bahwa untuk mengurung diri dalam kamar. Benarkah demikian? Iya, benar begitu, Bu. Oke, baiklah Rara. Apakah menurut Rara dengan mengurung diri, tidak bersemangat sekolah, kakak Rara bisa senang dengan kelakuan Rara yang seperti itu? Maksud Ibu, saya harus mengambil sikap yang lain begitu, Bu? Betul sekali Rara. Kamu harus mengambil sikap yang baik dan secara positif. Tadi di awal kamu mengatakan bahwa kamu sangat menyayangi kakak. Tapi kenapa kamu tidak bersemangat dalam bersekolah? Bukankah hal tersebut akan membuat kakak kamu sedih juga melihat kamu seperti itu? Benar juga ya, Bu. Oke Rara, kamu sudah tahu kan? Nah, sekarang coba kita tinjau kembali lagi apa yang telah kita bicarakan. Apakah kamu akan terus berdiam diri dan menyerah pada diri kamu? Mengingat bahwa sebentar lagi kamu harus mengikuti ujian kelulusan. Apakah kamu tidak ingin lulus dengan nilai yang bagus? Sebenarnya cita-cita saya juga ingin lulus dengan nilai yang bagus, Bu. Kan tetapi sampai sekarang saya masih merasa sedih, Bu. Rasa sedih yang Rara alami bersumber dari kematian kakak Rara. Membuat Rara kehilangan dan tidak semangat ketika bersekolah karena Rara merasa bahwa kakak Rara merupakan penyemangat Rara. Apakah betul demikian? Benar begitu, Bu. Oke. Rara, selama kita mengobrol hari ini, apa aja sih yang kamu dapat? Intinya ya, Bu, saya ke depannya akan berusaha untuk menerima kematian kakak saya, Bu. Dan saya akan berusaha kembali semangat untuk sekolah agar kakak saya dapat melihat saya dengan kebanggaan, Bu. Oke Rara, sepertinya sampai saat ini kamu sudah mengerti dan merespon dengan sangat baik. Niat kamu untuk menerima kenyataan tersebut hingga ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, itu merupakan cara yang sangat tepat. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Berkat Ibu, saya bisa mulai untuk menerima kematian kakak kandung saya. Oke Rara, sama-sama. Kalau misalkan ada hal yang kamu ingin bahas lagi, ingin tanyakan lagi mengenai hal ini, kamu bisa menghubungi Ibu. Ibu akan selalu ada buat kamu. Tetap semangat ya, Ibu yakin kamu pasti bisa kok. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah Rara. Kalau begitu, pertemuan kita hari ini kita akhiri. Sekarang kamu boleh keluar dari konseling ini dan melanjutkan aktivitas kamu dengan baik. Baik, Bu. Kasih banyak, Bu. Sama-sama, Rara.
Kalau menurut saya IA itu membantu konseli menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya, Pak. Oke, Seperti kematian begitu. Oke, menerima kenyataan atau menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Iya, betul, Pak. Menyesuaikan. Oke, menyesuaikan ya. Jadi sesuai dengan namanya juga adjustment itu kan penyesuaian ya. Jadi memang konseling IA ini membantu konseli untuk mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dia tidak inginkan tetapi memang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Soal kematian, apakah konseli bisa mengendalikan kematian? Tidak ya. Tidak bisa. Kalau misalnya dia ditinggal pacar misalnya, udah putus nih, apakah dia bisa mengendalikan itu? Misalnya balikan lagi dengan sesukanya misalnya? Tidak bisa. Jadi sesuatu yang situasi yang dia tidak inginkan atau dia tidak nyaman atau situasi yang membuat dia tidak nyaman dan itu di luar dari kendalinya sepenuhnya. Mungkin ada tapi sangat kecil ya. Apakah dia akan berada di dalam situasi itu terus atau harus keluar atau menyesuaikan diri dengan itu? Nah, targetnya adalah memampukan konseli untuk memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Tentu kalau si konseli mampu menyesuaikan diri atau untuk bisa mampu menyesuaikan diri, tentu yang bisa diubah adalah pikirannya. Maka kan IA akan eklektik. Disebut kognitif juga iya, behavioristik juga iya karena dia pakai semua di dalam. Teknik RIBT juga dia pakai di dalam. Oke. Maka mari kita tes, cek apakah betul-betul ini eklektik atau enggak gitu ya. Apakah simulasi yang kalian pakai ini betul-betul eklektik atau enggak? Apakah ini penyesuaian atau enggak gitu ya. Kita cek. Teknik sih tadi bagus ya, artinya kalian sudah berusaha memasukkan beberapa teknik respon konseling mulai dari penerimaan, klarifikasi tadi muncul, refleksi juga ada, bombongan apalagi banyak ya tadi, umpan baliknya juga bagus ya. Itu ada ya. Itu ada. Tetapi mari kita cek di fase 4 strukturnya ya. Fase 4 itu mestinya apa isinya ya? Zan, isinya fase 4 apa? Atau fase 4 itu tahap apa itu? Penyelesaian masalah, Pak. Ya, mari kita lihat penyelesaian masalahnya. Saya sebagai pendengar tadi itu ini ajaib banget ini, gaib nih. Pokoknya gaib pokoknya di fase 4-nya. Jadi dari yang tidak bersemangat kemudian dengan hanya 1, 2, 3 dialog kemudian Sandro menjadi terima kasih Bu atas nasihatnya, saya sudah tidak galau lagi atau saya sudah siap gitu kan. Oke ya. Sandro kok senyum-senyum. Apakah kamu merasakan itu San? Boleh. Kamu sebagai konseli yang mungkin juga mengobservasi seluruh percakapan termasuk juga yang menyiapkan. Iya Pak, saya merasa kalau apa ya, masalahnya cepat sekali selesainya. Betul. Sama konselornya itu juga empatinya kayak kurang kayaknya. Betul. Oke, yang bagian nonverbal nanti ada poin tersendiri, tapi Zandro sudah memulai. Jadi memang fase 4 itu singkat banget. Jadi proses perubahan pikiran itu cepat banget tanpa ada terjadi dialog yang cukup panjang. Caranya mengubah pikirannya si konseli itu hanya dengan satu dialog. Hanya satu dialog. Ya, misalnya tadi itu, ini gimana ini Sandro atau bagaimana ini? Tadi kamu mengatakan begini-begini tapi kok lemas. Kemudian masuk ke dialog berikutnya yang kedua. Kemudian ketiga itu Sandro mengatakan, oh iya Bu, terima kasih. Saya akan tidak sedih lagi, saya akan menyelesaikan lagi. Hanya dengan 4 dialog itu kemudian terjadi hasil yang luar biasa. Maka kan ajaib kan? Ini kan ajaib. Untuk tidak mengatakan ini adalah konseling perdukunan gitu ya. Oke, ya, maksudnya kita belajar pada bagian ini. Jadi tidak usah merasa berkecil hati juga. Oh iya, kenapa ya? Tapi belajar pada posisi ini. Mari kita ulang.
bagiannya. Oke. Konseli itu tadi pingin apa, Maria? Dia pingin apa sebetulnya? Dia mau menerima kenyataan bahwa kakaknya itu meninggal dunia. Oke, satu. Lalu ada lain lagi? Dia harus bersemangat ke sekolah. Oke. Lalu dia mau lulus dengan hasil yang bagus. Nah, itu saja dulu jadikan pegangan ya. Dia mampu menerima kenyataan kalau kakaknya meninggal dunia. Di mana kakaknya itu adalah orang kesayangannya, orang dekatnya yang bisa support dia dalam studi. Itu unsur pokok. Maka unsur pokok yang ditemukan di fase 3 itu jangan dihilangkan. Itu dipakai untuk menyelesaikan permasalahan. Unsur pokoknya kan tadi, Suaranya putus-putus, Pak. oke, bisa dengar? Santor bisa ya dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Maria? Bisa sekarang, Pak. Tadi Oke, putus-putus. baik. Nah, mungkin jaringan. Oke. Jadi, unsur pokok di kegiatan di fase 3 itu dipakai di fase 4. Jadi kan unsur pokoknya tadi kan hmm, dia dekat dengan kakaknya. Kakaknya meninggal dan dia sedang studi dan dia punya cita-cita. Itu adalah unsur-unsur pokok kemudian yang bisa dipakai sebagai pegangan di fase 4. Apalagi di fase 3 tadi tertangkap sedikit apa gunanya lagi saya hidup, apalagi sepertinya tidak ada lagi yang support saya. Itu kan ada ya, pikiran negatifnya muncul itu kan. Ya. Oke. Itu juga nanti dipakai di fase 4. Cara mengubah pikiran negatif ke positifnya tadi, kamu menggunakan apa, Maria? Bagaimana cara kamu tadi bantu si konseli supaya pikiran negatif si konseli yang mengatakan bahwa sepertinya saya tidak ada gunanya lagi, hidup saya akan hancur, studi saya pasti tidak akan berhasil. Caranya apa tadi? Tadi saya memberikan umpan balik kayaknya, Pak. Ah, Dan konfrontasi. ya itu yang saya tangkap memang konfrontasi ya. Tapi itu kan teknik merespon. Teknik merespon pasti tidak akan bisa membantu si konseli untuk menyelesaikan masalah. Coba lihat kembali di REBT. Apa milik REBT yang ada di fase 4 untuk mengubah pikiran irasional belief-nya? Untuk mengubah irasional belief-nya, coba diingat-ingat dulu. Apa yang dipakai? Yang tadinya misalnya berpikir, saya tidak ada gunanya, orang lain tidak ada yang peduli pada saya, kemudian menggunakan teknik rasional emotif behavior therapy di fase 4 ada satu cara. Menyajikan alternatif, Pak. Ikut aja polanya A, B, C, D, E itu. Fase 4 ada apa? C-nya kah? D-nya kah? E-nya kah? F-nya kah? D, Pak. Nah, D itu apa, Maria? Ini menarik ini bagian ini. Saya ingin membawa kalian kepada cara menggunakan beberapa atau variasi teknik di dalam konseling ekletik. Ekletik kan itu memang dia tidak berada pada satu pendekatan. Dia itu fleksibel. Dia bisa pakai apa saja pendekatannya. Bisa behavioristik, bisa kognitif, bisa humanistik, bisa Rogerian, bisa Freud, bisa di dalamnya. Tergantung situasi dan permasalahan dan kebutuhan konseling. Nah, dalam host ini kan kebutuhannya adalah menyesuaikan diri dengan cara mengubah pikirannya yang sedikit ada pikiran otomatis negatifnya dan juga membangun afeksinya dan juga tindakan konkretnya. Saya hanya menagih 3 itu. Bagaimana mengubah pikirannya, bagaimana membangun afeksinya, dan bagaimana menuntun si konseli menyusun sebuah tindakan konkret. D itu apa, Maria? Santur boleh juga dibantu. D itu disputing, artinya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti
tantangan begitu, Pak. Exactly, tepat. Apakah tadi Maria mengajak si konseli berdiskusi untuk menantang pikiran negatifnya si konseli? Tidak, Pak. Contohnya, misalnya tadi kan dia mengatakan masa depan saya sepertinya akan hancur, studi saya sepertinya tidak akan berhasil karena selama ini yang mensupport saya adalah kakak saya dan kakak saya sudah meninggal. Itu kan pikiran negatifnya. Oke. Kemudian ajak dia diskusi dulu. Apakah pernah selama kamu studi ada orang-orang di sekitaran kamu yang mensupport, yang mendukung studi kamu? Nah, nanti Sandro akan jawab, sepertinya ada, Pak. Boleh Ibu tahu kira-kira siapa saja? Oh, teman dekat saya di sekolah, Pak. Oke. Tante saya, Pak. Oke. Dia akan sebutkan. Boleh Ibu tahu lagi konkret mereka mensupportmu? Misalnya tante saya itu selalu support tanya prestasi akademik saya dan kadang-kadang juga bantu untuk biaya misalnya. Oke, bagus. Teman-teman kamu bagaimana bentuknya? Selalu mengajari saya, Pak. Nah, baru disinilah tantangannya. Bagus banget, Sandro. Apakah kamu masih berpikir bahwa studi kamu akan gagal karena kakakmu meninggal dan tidak ada lagi orang yang support? Karena ada buktinya kan bahwa yang support itu tidak hanya kakaknya. Dia mungkin akan jawab, iya juga sih Pak, tapi ya sedih sekali rasanya. Oke, berarti masih sisa sedikit. Tapi dia sudah berubah. Pikirannya sudah berubah. Yang tadi mengatakan tidak akan sukses karena selama ini yang mendukung adalah kakak saya. Seolah-olah tidak ada orang lain selain kakaknya yang mendukung studi. Itu mesti dispute, ditantang itu. Tapi sebelum menantang tentu minta dia cerita apa bukti-bukti bahwa selain kakaknya ada orang lain atau pihak-pihak yang mendukung dia. Kumpulkan saja bukti-bukti itu, kemudian kalau sudah terkumpul cukup banyak, saatnya kasih bom, tantang. Apakah kamu masih berpikir bahwa studi kamu akan gagal dengan meninggalnya kakak kamu? Pasti dia akan mengatakan, oh tidak ya Pak, masih ada ternyata orang yang peduli. Oke. Tuh, kemudian baru kita tantang. Lalu tindakan konkretnya, maka struktur itu kan ada tindakan konkret tuh. Oke, berarti dia sudah bisa menyesuaikan. Dia berpikir positif. Kemudian kita ajak, kalau boleh Ibu tahu nih, setelah kamu berpikir bahwa studi kamu tidak akan gagal atau studi kamu pasti tetap akan jalan walaupun kakakmu sudah meninggal. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Dengan kakak kamu yang meninggal, tapi kamu, unsur utama tadi kan, kamu pingin studi kamu berhasil. Udah mulai turun nih ke tindakan konkret. Oke. Dia kan mungkin mengatakan sebagai bukti sayang saya kepada kakak saya akan tekun belajar. Itu masih abstrak, belum konkret. Kalau boleh Ibu tahu nih kira-kira untuk bisa berhasil studi kamu, apa yang akan kamu lakukan atau rencana apa? Mungkin dia akan mengatakan, pertama tidak akan sedih lagi, saya akan bisa menerima, kemudian fokus ke studi, apalagi pokoknya macam-macam. Itu sudah masuk ke fase 4 akhir itu, sebelum masuk fase 5. Nah, itunya yang tidak muncul tadi. Di perubahan pikirannya memang agak dangkal, bahkan terlalu ajaib tadi saya bilang itu. Kemudian di tindakan konkretnya juga tidak sampai. Tiba-tiba sudah selesai. Tiba-tiba si konselingnya sudah mengatakan, sudah oke Bu, jadi sudah sembuh nih si konseling. Oke. Oke, Sandro dan Maria paham ya bagaimana di mana letak yang perlu diperbaiki? Ya, paham, Pak. Ya, Pak. Oke. Di fase 5 sih tidak ada masalah, artinya memang normatif kalian sudah paham apa yang harus dilakukan. Di situ ada bombongan, di situ ada penawaran jika membutuhkan silakan datang kembali, segala macam itu normatif sudah oke. Di fase 1, 2 juga sudah oke. 3 relatif sudah, tetapi walaupun masih ada 1-2 poin yang mungkin perlu dibenahi. Untuk counseling interview for adjustment. Oke.
Oke, Suara anggap kecil. ya bagian itu berarti masih defisit atau kurang di bagian itu, kurang kuat lah pokoknya, kurang kuat ya. Hmm, Maria, seperti apa kamu lihat wajah si konseli sejak masuk ke ruang virtualmu sampai selesai? Apakah ada perubahan grafik peningkatan nonverbalnya si konseli? Pertama dia masuk itu kelihatan lesu, Oke, kayak murung begitu, Pak. ya. Terus akhir-akhir udah mulai senyum. Udah mulai. Yakin kamu senyum dia? Yang saya lihat yang saya lihat itu perubahannya tidak terlalu banyak. Iya sih. Jadi sejak awal ya begitu, nadanya ya begitu, dan itu kamu tidak konfirmasi, tidak dikonfrontasi. Jadi ini keunikan konseling. Konseling itu tidak kekuatan konseling tidak hanya verbal tapi non verbalnya. Bisa jadi ada konseling yang punya mekanisme pertahanan diri supaya konselingnya cepat, dijawab aja ya semua. Iya Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya aja. Supaya dia menghindar dari proses konseling. Maka itu pentingnya juga kita belajar mikro ekspresi kan. Kita bisa mesti lihat wajahnya dia non verbalnya. Halo Sandro, Bapak mau Pak, suaranya konseling. putus-putus. Jaringanmu kali Maria di Sandro sepertinya oke. Sandro, masih Lancar. lancar. Mungkin jaringan Maria tidak apa-apa, nanti ada di rekaman ya, bisa nanti dilihat. Oke. Jadi sebagai konselor mestinya konfirmasi, diklarifikasi, bahkan dikonfrontasi. Sandro, ini bagaimana? Kamu mengatakan sudah oke, tapi sejak awal tadi saya lihat, Bapak lihat wajah kamu seperti itu saja. Murung, sedih. Ini bagaimana? Betulkah kamu sudah mengalami perubahan? Ya kan bisa dikonfirmasi itu. Bisa dilakukan. Jadi konselor itu memang tidak hanya berfokus pada verbalnya si konseli, tapi non-verbalnya. Bahkan ada beberapa konseli lebih banyak mengatakan tentang dirinya dari bahasa tubuhnya daripada yang dikatakannya. Ya kita memang kelemahan kita di mata kuliah ini, kita tidak belajar mikro ekspresi. Ya, apakah dia bohong atau tidak, apakah dia jujur atau tidak, apa betul-betul nyaman atau tidak, apa sudah betul-betul puas atau tidak, kan itu di mikro ekspresinya, garis matanya, kemudian pergerakan matanya, kemudian bibirnya, garis mulutnya, itu kan bisa dibaca semuanya sesungguhnya. Dan itu memang kita tidak pelajari ya, terlalu detail sampai ke situ. Oke. Tapi paling tidak yang tampak saja dulu, yang umum kan, ini wajahnya konselor kok sejak awal tadi kok kayak gini. Mestinya konselor tanda tanya ini. Tanda tanya ini. Ya. Oke, itu maka mungkin Sandro juga mengalami kesan, ini konselor Bu Maria ini kok nggak empati sama saya ya, dia nggak bisa memahami perasaan saya, Bu Maria ini tidak bisa memahami permasalahan saya ini, maka Sandro tadi mengatakan kayaknya Bu Maria kurang empati ya Pak, ada kesan itu ya, jadi seolah-olah hanya menjalankan verbatim itu lewat begitu saja tanpa berusaha memahami si konseli ya, memahami, memberikan empati pada si konseli. Itu yang didapatkan kesan awal Sandro ya. Itu bukan sebagai teman partner konseling loh, dia menempatkan Maria sebagai konselor loh, bukan sebagai Maria. Kalau Sandro berhadap ketemu dengan Bu Maria sebagai konselornya atau guru BK-nya, ya itu tadi yang disampaikan oleh Sandro. Kurang empati kayaknya Bu Maria itu, kan begitu tadi. Betul ya San? Iya Pak. Nah itu, walaupun tentu kalau dari ekspresi wajah saya kira Maria sudah mencoba berusaha ya, senyum iya. Ya kalau artinya pembawaannya sudah oke, bagus itu, tetapi empatinya itu loh. Kalau empati konselor kan tidak hanya cukup senyum loh. Anggukan kepala, kemudian merespon setiap apa yang pesan yang dikirimkan oleh konselor. Entah itu pesannya verbal ataupun pesannya non verbal. Nah itu yang tidak ditangkap oleh Sandro. Ya, itu poin ya, baik untuk Sandro maupun Maria supaya koreksi. Jika besok misalnya di mata kuliah konseling berikutnya, saya kira kualitas atau kompetensi ini menjadi lebih meningkat, yaitu
empati, kemampuan memberikan empati kepada konseli, baik itu berupa verbal maupun non-verbal. Oke. Setiap pesan yang dikirimkan konseli, mau verbal maupun non-verbal, itu harus direspon sebagai bentuk empati. Sebagai bentuk empati. Catatan untuk Sandro dan Maria untuk keterampilan respon si konseling. Oke. Secara keseluruhan tentu fase 1, 2, 3, 4, 5 ada di dalamnya. Tadi dengan catatan fase 4 memang masih belum cukup kuat. Kemudian keterampilan penggunaan teknik-teknik respon verbal itu cukup hadir banyak, mulai dari penerimaan sampai bombongan itu ada. Bahkan ada diagnosanya juga tadi saya lihat. Kemudian struktur yang saya tidak lihat tadi ya. Rangkuman juga nggak ada. Rangkuman nggak ada, struktur kurang ya. Tapi banyak tadi itu yang klarifikasi banyaknya. Benar begitu jadi banyak. Begitukah? Itu banyak tadi muncul ya. Itu oke, tentu masih perlu juga jam terbang untuk bisa menguasai teknik-teknik respon ini. Kemudian yang responsi nonverbalnya juga tadi catatan saya masih perlu ditingkatkan. Tetapi secara keseluruhan ini patut diapresiasi usahanya. Oke, poinnya dari saya itu sukses untuk melanjutkan tugas edit video laporan konselingnya. Rekaman ini akan saya bagikan nanti linknya di grup ya. Begitu saya nanti mungkin setelah teman-teman berikutnya maju. Oke, selamat. Profesiat sudah menyelesaikan satu bagian dari mata kuliah ini. Sukses untuk Sandro dan Maria Rosalia Bani. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Terima Pak. kasih. Terima kasih.